Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan poster hasil kuliah umum dengan judul Potensi Pangan Fungsional Berbasis Pangan Lokal. Nah, kelompok 3 ini terdiri atas saya sendiri, Alda Adriani, lalu Dewi Puspitasari, Eni Melinda, dan satu lagi, Pardi. Pada poster pertama, dengan judul Metabolic of Functional Food, akan membahas tentang apa itu metabolik. Nah, metabolik ini terdiri atas dua kata, yaitu reduksionis dan holistik. Pertama kita bahas dulu apa itu metabolik. Metabolomik ini adalah analisis komprehensif dari seluruh metabolisme dalam kondisi tertentu. Nah, kalau reduksionis itu adalah melihat efek dari suatu metabolik. Sedangkan kalau holistik adalah melihat efek secara keseluruhan. Misalnya, kalau misalnya dari kita lihat itu jeruk terdiri dari banyak komponen. Kalau misalkan itu dilihat dari reduksionisnya. Lalu kita akan membahas pangan fungsional. Pangan fungsional ini adalah pangan yang dianggap mempunyai fungsi fisiologis serta bermanfaat bagi kesehatan. Nah, pangan fungsional ini tidak hanya mempunyai satu komponen aktif saja, tetapi bisa ratusan bahkan ribuan komponen aktif. Contoh dari pangan fungsional ini adalah pangan yang dapat gula darah, lalu akan mengetahui pada yang pertama yaitu dan screening metabolik dalam ekstrak. Yang kedua, alat analisis dalam pengendalian kualitas dan optimalisasi proses produk. Bagaimana sih kita mengontrol kualitas? Yaitu bisa dilihat melalui FTIR. Nah, FTIR ini adalah alat yang mudah dan murah untuk mengontrol kualitas dari pangan fungsional tersebut. Lalu yang ketiga, evaluasi dan deteksi bioaktivitas dan toksisitas. Yang keempat yaitu membuka kemungkinan mempercepatnya identifikasi. Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi. Silakan Dewi. Selanjutnya yaitu mengenai sistem biologi. Jadi di dalam tubuh manusia itu terdapat gen. Jadi gen itu mengandung informasi yang diperlukan dalam sel untuk hidup dan bereproduksi. Gen ditranskripsi dari DNA ke RNA oleh mRNA. mRNA adalah messenger RNA yang membawa kode-kode menuju nukleus. Kemudian ditranslasi dengan tRNA. tRNA adalah yang akan mencocokkan dengan asam amino yang nantinya akan menjadi protein. Selanjutnya akan membahas mengenai pangan lokal. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi di suatu wilayah atau daerah tertentu untuk bertujuan meningkatkan ekonomi atau konsumsi. Sudut pandang dari pangan lokal ini ada keuntungan dan kerugian. Keuntungannya itu yaitu mengurangi impor, mengurangi dampak lingkungan, asupan gizi juga menjadi seimbang karena suatu daerah mempunyai pangan yang beragam, sehingga bisa menjauhkan kita dari resiko makanan tertentu. Sedangkan kekurangannya, pangan lokal bisa saja terbatas di suatu daerah, kemudian produksi dan produktivitas juga bisa rendah, kualitas di suatu daerah juga belum tentu seragam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Penny.
Selanjutnya ada definisi dari pangan fungsional. Pangan fungsional merupakan makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, keuntungan dari pangan fungsional itu yang pertama, mengurangi impor. Yang kedua, pengurangan dampak lingkungan. Yang ketiga, asupan gizi menjadi lebih seimbang karena makanan yang dikonsumsi itu semakin beragam. Nah, terus kerugian dari pangan fungsional itu yang pertama, ketersediaan yang terbatas. Produk pertanian yang diolah itu tuh diolahnya masih sama petani lokal, jadi jumlahnya masih terbatas. Nah, yang kedua itu produksi dan produktivitasnya rendah. Yang ketiga, kualitasnya belum seragam. Terus ada beberapa contoh dari produk pangan lokal. Sebenarnya di Indonesia ini banyak banget pangan lokalnya. Di antaranya itu ada talas beneng, labu kuning, pisang, ubi jalar, ubi kayu, sorghum, porang, dan garut. Tetapi saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama itu ada talas beneng. Talas beneng merupakan salah satu ragam pangan lokal Banten yang mengandung vitamin dan mineral yang cukup. Nah, talas beneng ini panennya sekitar 7-8 bulan dan dapat menghasilkan 30 ton per hektar. Nama latin dari talas beneng itu adalah Colocasia esculentea, termasuk ke dalam kelompok aneka umbi. Selain talas beneng yang dari Banten, di Indonesia juga terdapat beberapa daerah Bogor, Malang, beneng dengan varietas kadar karbohidrat dan oksalat. Terus yang kedua itu ada ubi kayu. Nah, ubi kayu ini, nama latin dari ubi kayu adalah Manihot esculenta, termasuk ke dalam kelompok aneka umbi. Umur panennya 8-10 bulan. Nah, ubi kayu ini biasanya digunakan sebagai bahan baku tepung dalam pembuatan kue tradisional. Ubi kayu mengandung karbohidrat dan serat yang cukup tinggi, serta memiliki nilai indeks glikemik menengah. Ubi kayu dapat diolah menjadi aneka mie, pasta, cake, dan snack gluten-free. Keunggulan dari sifat fungsional ubi kayu sebagai sumber karbohidrat terletak pada serat pangan, daya cerna pati, dan indeks glikemiknya. Nah, yang terakhir atau ketiga, itu ada ubi jalar. Dengan nama latin Ipomea batatas. Ubi jalar termasuk ke dalam
kelompok aneka umbi. Umur panennya sekitar 4-5 bulan. Nah, biasa digunakan sebagai bahan baku tepung dalam pembuatan kue. Pada ubi jalar kuning, itu mengandung beta-karoten. Sedangkan pada ubi jalar ungu, itu mengandung antosianin yang bermanfaat sebagai antioksidan yang bermanfaat untuk kesehatan. Selain itu, ubi jalar juga mengandung serat yang tinggi, sehingga baik untuk kesehatan. Neda. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.